Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah datang ke dalam dunia melalui palungan Betlehem dan akan datang kembali dalam kemuliaan-Mu. Kami mau menikmati hari baru ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, firman diberitakan, kami akan hidup di dalamnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Kamis 21 Desember tahun 2023. Firman Tuhan dari Injil Matius 1 ayat 7-11. Firman Tuhan demikian. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah firman Tuhan harus menguasai hidup orang percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Teori tabula rasa yang sedikit banyak dipengaruhi oleh John Locke menyatakan bahwa manusia terlahir seperti kertas putih yang kosong, di mana pertumbuhan pemikiran atau sumber pengetahuannya adalah melalui pengalaman hidup yang didapatnya atau melalui indera-winya. Artinya bahwa ternyata kehidupan seseorang itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terlebih orang-orang yang dekat dengannya. Misalnya, seorang anak dalam masa pertumbuhannya akan dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya, atau seorang suami akan mempengaruhi perilaku istri atau sebaliknya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hal inilah yang dialami oleh Salomo sebagai seorang raja di Israel. Salomo dikenal sebagai raja yang awalnya sangat baik. Dia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan, 2 Tawarik 1 ayat 10. Dan Tuhan menganugerahinya dengan hikmat. Bahkan prestasi yang paling luar biasa adalah ketika Salomo berhasil membangun bait Allah. 1 Raja-Raja 6 ayat 1-38. Tetapi pengaruh perkawinan dengan istri-istri yang melakukan penyembahan kepada berhala, yang meskipun secara politis memberi keuntungan baginya dan bagi orang Israel, tapi dari sisi kerohanian mengalami kemerosotan yang luar biasa, baik di zamannya maupun beberapa generasi sesudahnya sampai mereka dibuang ke Babel. Warga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di zaman Salomo ibadah kepada Tuhan Allah mulai dipengaruhi dengan penyembahan berhala. Bahkan ada upaya mencampur adukan keduanya. Dan cara-cara ini yang terus mengerus kehidupan kerohanian yang benar di hadapan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di zaman Salomo ibadah kepada Tuhan Allah mulai dipengaruhi dengan penyembahan berhala, bahkan ada upaya mencampur adukan keduanya. Dan cara-cara ini yang terus menggerus kehidupan kerohanian yang benar di hadapan Tuhan Allah. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga kemudian mempengaruhi keseluruhan umat Israel yang dipimpinnya. Cara hidup yang seperti ini sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya melakukan penyembahan yang benar dan cara-cara yang dikehendakinya. Harus diingat bahwa Tuhan Allah punya cara tersendiri untuk menegur, bahkan menghukum umat yang tidak hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang benar kepadanya. Tuhan Allah menginginkan agar kehidupan iman kita tetap tertuju pada Dia.
Bahkan kualitas kerohanian orang percaya seharusnya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, atau mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, yang lebih berkenan pada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, karena itu sebagai satu persekutuan keluarga Kristen, dalam menghayati minggu-minggu Advent penantian ini, marilah kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Hidup kita harus dikuasai firman Tuhan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan haruslah selaras dengan kehendak-Nya. Jangan biarkan ruang hati dan ruang pikiran kita justru dikuasai oleh suasana sekitar, bahkan dengan orang-orang yang dekat dengan kita yang hidupnya tidak berkenan kepadanya. Melainkan biarlah firman Tuhan yang memakai kita untuk menguasai suasana sekitar, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jadilah Tuhan Allah sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidup keluarga kita. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, sinarilah dan terangilah hati dan pikiran masing-masing anggota keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi alat kesaksian-Mu bagi orang lain. Amin.